selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih ekuivalen pecahan bilangan bulat. Yuk kita simak. Ekuivalen pecahan itu artinya adalah bilangan yang sama besarnya. Oke, itu adalah pengertiannya. Bagaimana sih cara kita tahu bilangan tersebut antara bilangan A dan B adalah ekuivalen? Yuk kita simak video berikutnya. Sebuah bilangan dikatakan ekuivalen itu kan tadi dibilangnya adalah bilangan yang harus sama besar dengan bilangan sebelumnya, atau bilangan sebelumnya itu harus sama besar dengan bilangan sesudahnya, seperti itu. Nah, tapi gimana sih kalian tahu bahwa di dalam bilangan bulat itu ada bilangan ekuivalen? Sama aja kayak kamu mencari berapa sih garis bilangan, berapa sih pola bilangan perkalian dari angka 2, misalkan seperti itu. Nah, untuk lebih ada bayangannya, misalnya kasih angka aja dulu deh. Kita simak ya. Nah, pertama-tama kalian harus tahu yang namanya identitas perkalian. Kalau anak-anak udah apal sama perkalian, secara otomatis ini akan lebih mudah memahaminya. Makanya misalnya kalau yang bagi yang belum hafal perkalian, kalian harus apalin dulu, tapi nggak boleh berkecil hati, pelan-pelan aja. Namanya belajar itu kan proses. Jadi misalnya akan menghargai kalian, proses kalian untuk menghafalkan perkalian tersebut. Namun simak video ini baik-baik ya, misal saya akan ngajarin kalian pelan-pelan. Yang pertama ada identitas perkalian. Dalam identitas perkalian, berapapun angka yang dikalikan 1 akan menghasilkan angka yang sama ya. Ini misalkan bilangan berapa, yang ini dikalikan 1 terus menghasilkan angka lagi tersebut. Akan balik ke awal. Misalkan 1 dikali 1 akan menghasilkan angka 1. 2 dikali 1 menghasilkan angka 2. Atau boleh kita balik. Oke, 1 dikali 2 akan menghasilkan 2. 1 dikali 3 akan menghasilkan angka 3. Begitu seterusnya. Nah, jika kamu sudah paham tentang identitas perkalian ini, di dalam pecahan, karena kita akan membahas ekuivalen pecahan, di dalam pecahan, perkalian angka 1 ini juga akan berlaku untuk pecahan, tapi dengan dalam bentuk yang berbeda. Gimana kalau di dalam pecahan bentuknya? Jadi bentuknya itu adalah 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Kenapa Miss kok bisa 2/2, 3/3, 4/4? Karena 2/2 itu menghasilkan 1, 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 3, 1, 4 dibagi 4, 1, dan seterusnya. Berapapun angka yang akan dikalikan dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, ini namanya pembilang, yang ini penyebut, kan sama-sama angka 2, sama-sama angka 3, sama-sama angka 4, itu akan menghasilkan angka yang sama dengan angka yang dikalikan. Contoh, 1/4 dikali 2/2 dikali 3. Nah, karena 2/2 adalah 1, jadi sama aja kayak 3. Atau 3/3 dikali 4, sama aja 4. Seperti itu. Gimana hubungannya dengan ekuivalen? Gimana sih cari ekuivalen dalam sebuah pecahan? Atau cari angka yang sama besar dalam sebuah pecahan? Kalau dalam bilangan bulat
kan lebih mudah angkanya. Yuk kita simak video berikutnya. Oke, kita masuk ke gimana sih cara mencari ekuivalen pecahan. Nah, misalkan disuruh di soal, berapa sih ekuivalen pecahan dari 1/4? Nah, 1/4 itu bisa kamu kalikan dimulai dari angka, balik lagi ke identitas 1/4, dikali 2/2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Maka 1/4 ekuivalen dengan 2/8. Cari lagi 1/4 dikali 3/3. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3, 12. Maka ekuivalen 1/4 adalah juga 3/12. Sekarang kita udah punya, berarti ekuivalen 1/4 itu apa aja? 1/4, 2/8, dan 3/12, dan seterusnya. Kita coba bilangan yang lain. Kita naik. 1/2. 1/2 berarti 2, di sininya 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Jadi ekuivalen dari 1/2, 1/2, 2/4, 3/6, dan seterusnya. Gimana, sudah mulai mengerti belum? Ini baru konsep yang dasarnya. Gimana kalau ada contoh soal menentukan apakah bilangan tersebut cocok nggak ekuivalennya dengan pecahan yang sebelumnya? Yuk kita. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan bilangan yang mana di antara bilangan yang A sama bilangan yang B yang ekuivalen. Kita lihat bilangan yang pertama. 1/4. Untuk menghasilkan, kita cocokin dengan 3/6. 1 itu harus dikali 3, menghasilkan 3, ya kan? Sementara 4 dikali berapa supaya jadi 6? Tidak ada. Sehingga bilangan A tidak ekuivalen. Sekarang kita buktikan di bilangan kedua. 1/2, 1 dikali berapa supaya jadi 4? Ya, betul, 4. Terus 2 dikali berapa supaya jadi 4? Supaya jadi 8? 2 dikali 4. Jadi 4/8. Sehingga benar ya. Ini adalah ekuivalen. Contoh soal ketiga. Nah, ada 1/4, 2/8, 3/15. Itu bilangan A. Dan ini bilangan B, 1/4, 2/8, 3/12. Manakah bilangan yang merupakan ekuivalen, mana yang bukan? Kita lihat dulu. Dari 1/4 ke 2/8. Supaya jadi 2/8 dikali berapa sih? Berarti di sini dikali 2, di sini dikali 2. Benar ya? Ini sama ini benar. Tapi kalau ini sama ini, benar enggak? 1/4 dikali berapa supaya jadi 3/15? 1 dikali 3, oke. 1 kali 3, 3. Tapi 4 bisa enggak jadi 15? Tidak bisa. Sehingga bilangan ini bukan bilangan ekuivalen. Terus, gimana dengan bilangan yang B? 1/4 dikali 2/2 menghasilkan 2/8. Betul. Jadi ini sama ini ekuivalen.
1/4 sama 3/12. 1/4 dikali 3 kali 3 ya kan, 3/12. Maka bilangan ini adalah ekuivalen. Sekarang kalian kerjakan soalnya ya. Semoga berhasil. Akan latihan ini ya, tulis di buku tulis aja, lalu difotoin kemis. Semangat! Shining little star.